Syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Terima kasih, silakan duduk, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua sahabat Shalom Bapak Ibu. Haleluya, sudah 2 minggu nggak jumpa, kita bisa datang kembali ke gereja. Hari Minggu kemarin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana gereja kita di Kelapa Gading ini, artinya Kecamatan Kelapa Gading sampai Kelurahan Pegangsaan 2 di area kita ini memang kali sudah meluap untuk hari Minggunya. Kemudian sampai juga ke jalan-jalan di Kelapa Gading banyak yang terendam. Di depan gereja juga di Jalan Hibrida Timur juga menggenang tinggi. Jadi saya boleh berkata banjir kemarin minggu lalu itu lebih tinggi dari minggu sebelumnya lagi. Jadi puji Tuhan, saya pikir dalam kesempatan baik ini saya pribadi boleh juga mengajak kita semua menyampaikan apresiasi kita buat pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena saya kurang lebih 2-3 hari lalu sempat melihat berita bagaimana Bapak Gubernur mengumumkan bahwa Jakarta mengalami pengkondisian cuaca. Sehingga akhirnya saya melihat untuk warga Kelapa Gading yang selalu kebanjiran Bapak Ibu. Jadi pada hari Jumat kemarin, hari Sabtu sampai hari ini semua untuk wilayah Kelapa Gading bisa aman. Sehingga hari ini Bapak Ibu bisa ke gereja. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi kita bersyukur, kita doakan supaya pemerintah kita terus mendapatkan hikmat, mendapatkan marifat, supaya bisa mengatur dan mengelola kota kita, provinsi kita khususnya Jakarta, dan juga tentu provinsi-provinsi lainnya supaya dalam keadaan baik. Dan kita berdoa tentunya juga tidak lupa dengan saudara-saudari kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara, dan juga beberapa wilayah Sumatera lainnya yang terkena bencana lebih parah daripada kita. Kita juga tentu prihatin dan terus mendoakan mereka. Dan juga memang puji Tuhan gereja kita pun sudah turut berpartisipasi. Walaupun jumlahnya tentu nggak ada artinya dengan banyaknya dan besarnya biaya yang diperlukan di daerah sana. Tetapi setidaknya kita sudah gandengan tangan, GBI terus menerus turun ke sana, Gereja Bethel Indonesia terus menerus turun ke sana. Saya sebagai pengurus pusat dari Gereja Bethel Indonesia pun sebagai salah satu ketua departemen. Dan kami kemarin hari Selasa Rabu kami mengadakan rapat kerja nasional di kantor sinode di Geraha Bethel di Jalan Ahmad Yani Kafling 65 Cempaka Putih sana. Dan memang sudah dilaporkan juga bagaimana pergerakan GBI dengan tim khusus Tagana Taruna Siaga Bencana. Di GBI kita punya tim Tagana khusus dengan nama Tagana Raja Wali Bapak Ibu. Jadi kalau di lapangan misalnya dalam keadaan bencana Bapak Ibu menjumpai ada tulisan Tagana Raja Wali, itu adalah grup kelompok Tagana yang diberikan kepada GBI. Jadi itu adalah warga GBI, orang-orang yang ingin terlibat dalam bantuan-bantuan begitu bisa masuk ke dalam Tagana Raja Wali. Jadi itulah beberapa info sedikit. Dan kabar baik Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan adanya banjir minggu kemarin, maka akhirnya saya dan tim manajemen gereja, dalam arti kantor sekretariat gereja, akhirnya kami terpikirkan untuk membuka WhatsApp channel. Jadi kalau Bapak Ibu pakai WhatsApp, Bapak Ibu bisa nanti gabung ke grup WhatsApp channel gereja kita dengan nama Gereja GBI Mawar Saron. Bapak Ibu bisa gabung ke dalamnya, itu gratis kok Bapak Ibu selama punya kuota. Bapak Ibu silakan gabung ke sana. Carinya di mana Pak Gembala? Carinya adalah di kolom updates kalau pakai bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu buka WA-nya nanti, jangan sekarang, buka WA-nya. Di bagian pojok kiri bawah di layar itu ada pilihan, bisa dipencet, ada namanya updates. Begitu. Bapak Ibu pencet di sana, Bapak Ibu nanti tulis saja Gereja GBI Mawar Saron, Bapak Ibu ketemu grup WA-nya, Bapak Ibu join saja di sana, gabung supaya segala informasi itu bisa kita bagikan kepada jemaat. Dan saya juga dengan dorongan dari tim media di kantor, saya juga bikin WhatsApp channel juga supaya Bapak Ibu bisa bergabung ke sana. Dan sudah 2 minggu kurang lebih saya membagikan renungan pagi setiap paginya. Dan renungan pagi itu saya buat dengan begitu personal karena saya tidak menggunakan metode bikin serial seminggu, bikin serial sebulan, lalu kita sudah siapkan semuanya, enggak. Saya betul-betul siapkan setiap pagi. Jadi pagi-pagi saya doa dulu untuk pribadi saya, kemudian saya siapkan renungan pagi untuk jemaat. Saya taruh di grup channel WhatsApp itu dengan nama Pendeta Yohanes Nahuai. Jadi Bapak Ibu gabung kalau bisa kedua channel WhatsApp itu. Bapak Ibu setiap pagi dari channelnya saya bisa dapat renungan pagi. Saya sengaja buatkan supaya renungan itu mengikuti kegiatan atau keadaan alam pada hari tersebut.
Ya tentu dari pandangan dari Kecamatan Kelapa Gading. Jadi dengan kata lain saya berikan renungan-renungan per setiap hari. Jadi bahasanya adalah saya masak makanan rohani setiap pagi baru. Jadi tidak ditaruh di kulkas lalu besoknya dipanasin. Jadi artinya semua setiap pagi saya masak, saya hadirkan kepada kita semua. Jadi boleh bergabung di sana Bapak Ibu untuk di grup WhatsApp channelnya. Nanti kita bisa banyak berkomunikasi, dalam arti Bapak Ibu dapat banyak renungan pagi setiap hari dari saya langsung. Saya tidak pakai tim, langsung saya yang membuat renungannya. Kemudian nanti juga di grup WhatsApp channelnya gereja Bapak Ibu akan dapat banyak informasi. Jadi tolong nanti sesudah ibadah Bapak Ibu boleh gabung ke sana. Terima kasih Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita lanjut kepada serial yang keempat. Coba katakan sama-sama empat. Oke. Jadi seri ketiga kemarin, apabila Bapak Ibu sudah dari ketinggalan, Bapak Ibu tolong cari rekamannya, ada di YouTube dan Facebook gereja. Dan lucunya adalah sekitar 2 bulanan yang lalu, akun utama YouTube gereja dengan nama GBI Mawar Saron TV mengalami kena retas, kena hack. Sampai sekarang sudah 2 bulan berjalan ini, kita sudah dapatkan, tetapi belum 100% pulih. Jadi singkat ceritanya, puji Tuhannya adalah, lucunya adalah tim media gereja kita membuat sister account, membuat akun anak dengan nama GBI Mawar Saron Jakarta. Dan ibadah minggu 2 bulan ini ditayangkan di sister account kita dengan nama GBI Mawar Saron Jakarta. Dan uniknya, walaupun subscribernya itu jauh lebih sedikit dibandingkan account utamanya, tetapi ternyata jangkauan cakupan viewers yang menonton atau menyaksikan ibadah minggu kita itu jauh lebih tinggi daripada akun utamanya. Jadi itulah lucunya, uniknya algoritma yang kita tidak paham bagaimana YouTube memberikan algoritmanya. Tetapi puji Tuhan, jadi setiap minggu kita bisa sampai ribuan orang yang nonton, Bapak Ibu bisa tinggi banget angkanya. Dan itu saya mengucap syukur sama Tuhan. Di satu sisi ada kena retas, di satu sisi account anaknya itu ternyata lebih banyak jangkauannya. Jadi balik lagi seperti khotbah, semuanya dari Tuhan, semuanya Tuhan yang atur. Kita tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam iman kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa dalam serial khotbah ini ada peraga-peragaannya. Masih ingat seri pertama gayanya begini kan? Semua karena Tuhan. Jadi biar ingat, semua karena Tuhan. Terus yang kedua kita arahkan begini kan, semua masuk ke dalam diri kita. Itu yang pertama, bicara tentang awal yang benar. Mulaikan semuanya dengan awal yang benar, dengan menyatakan semua dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan, semua Tuhan yang atur. Banjir kemarin, semua Tuhan yang atur. Nah gitu. Terus yang kedua adalah hati yang benar. Nah hati yang benar gayanya adalah hati yang benar mesti ke dalam dulu, baru hati benarnya akan bisa keluar. Jadi gayanya begini. Kalau kemarin begini, kemudian yang kedua gayanya begini, lalu keluar. Nah yang ketiga kemarin, minggu kemarin yang banjir, kita melanjutkan khotbah itu dengan tema yang ketiga dengan judul iman yang benar. Iman juga begitu, iman yang benar mesti ke dalam dulu. Mesti kita benahi dalam kita dulu, kenal sama Tuhan yang personal dulu, kenal dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, baru kita mengalami perjumpaan pribadi, itu baru namanya iman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, doa saya adalah kita semua mengalami Tuhan Yesus, itu doanya. Makanya mulai dulu ke dalam, kita ketemu dengan Tuhan, baru kita bisa temukan Tuhan kepada orang lain. Nah itu tentang Yakobus 3. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi sama seperti salib ini, salib berbicara tentang ke atas dan ke samping. Bicara tentang vertikal dan horizontal. Yang vertikalnya adalah iman, adalah personal dari diri kita ke Tuhan. Kemudian ternyata mesti ada hubungan juga dengan sesama. Makanya seperti itulah salib kita. Jadi puji Tuhan, itu khotbah minggu kemarin. Hari ini kita juga punya gaya juga, dengan 2 gaya saja sama, tetapi akan lebih bergeser lagi karena kita akan lebih berbicara tentang gayanya begini. Coba ikutin sama-sama Bapak Ibu. Gayanya begini dan yang kedua begini. Iya, jangan mentang-mentang jidatnya besar ceplok begitu. Jadi mulai dari hati, kemudian yang kedua hikmat. Haleluya. Nah, sebelum kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu saudara-saudari, tema yang keempat judulnya adalah proses yang benar. Coba katakan sama-sama, proses
yang benar. Segala sesuatu dalam hidup kita ini harus ada prosesnya. Suka nggak suka, semua pasti ada prosesnya Bapak Ibu. Bahkan ketika kita mau bikin makanan instan sekalipun, harus ada prosesnya. Kalau kita misalnya seperti anak saya di pergantian tahun, kalau tidak salah, mereka kepengen ngomong ke mamanya, yang berketepatan mamanya adalah istri saya. Jadi mereka berkata, "Mami, kita pengen makan pop mie." Jadi sebut merek deh. Bapak Ibu tahu kan pop mie dalam bentuk tabungan mangkok styrofoam, kemudian dibungkus plastik, tanda masih segel baru. Lalu potong cerita, mereka masak pop mie, ngerebus air panas, buka plastiknya, kemudian ketika plastiknya dibuka, tutupannya dibuka lagi, kemudian bungkusan bumbunya juga dikeluarkan lagi, digunting, dibuka lagi, dimasukkan. Sementara proses ini berjalan, air sedang juga lagi dimasak untuk mendidih. Kemudian akhirnya bumbu sudah dimasukin semua, nunggu lagi airnya kapan mendidih. Ketika airnya mendidih baru kemudian dituang lagi ke dalam tabung styrofoamnya, ditutup sebentar dengan tutupannya, ya kurang lebih nunggulah sekitar 2-3 menit, kurang lebih begitu, nunggu lagi. Bikin mie instan sekalipun ada prosesnya. Gak mungkin mie instan itu mendadak simsalabim, abrakadabra, kita buka tudung saji di meja makan, ada mie, ini namanya mie instan. Kagak begitu Rudolfo. Jadi makanya instan sekalipun ada prosesnya. Contoh lagi yang kedua, misalnya kita ingin berangkat keluar dari rumah, ada kegiatan, misal mau ke kantor, mau pelayanan, mau ke kampus, sekolah. Lalu kita misalnya mampir dulu deh, kita mau beli makanan, sebut merek, ke McD, ke KFC, ke AW. Lalu ternyata ada drive-thru-nya. Drive-thru bahasa Indonesianya apa tuh ya bahasa resminya? Tapi intinya adalah drive-thru. Jadi naik mobil, bahkan motor pun ternyata juga bisa ngantri. Kemudian berhenti di loket pertama untuk pesan, loket kedua bayar, ambil makanannya. Itu pun juga tetap ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain semua ada prosesnya. Baik itu instan, yang tidak instan harus ada prosesnya. Suka nggak suka? Makanya dalam hidup ini juga semua itu ada prosesnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, satu foto dulu yang pertama, kalau saya ingin Bapak Ibu bisa melihatnya. Gambar di layar kita ini adalah filosofi, values, tata nilai dari gereja kita. Memang untuk ibadah minggu, untuk jemaat umum, itu memang belum terlalu dikampanyekan. Tetapi kalau di anak-anak muda kita, di Komisi Pemuda dan Anak, ini sudah dikampanyekan dari kurang lebih tahun 2010, 2013. Sejak saya menjadi wakil gembala, sebelum 2013 saya menjadi gembala anak-anak muda. Kita sudah campaign, kita sudah kampanyekan tata nilai values dari gereja kita. Karena memang anak-anak muda kita, komunitasnya, secara organisasi namanya adalah Komisi Pemuda dan Anak. Disingkatnya KPA, GBI Mawar Saron. Secara organisasi resminya. Tetapi secara lokal kita beri nama khusus dengan nama yang ya ke Inggris-Inggrisan lah biar keren. Jadi dengan nama Faith Works Community. Komunitas yang mempraktekkan imannya atau komunitas yang imannya bekerja. Faith Works Community dari kitab Yakobus. Maka itu values yang kita pakai dari anak-anak muda terlebih dahulu yang kita kampanyekan. Yang sekarang sudah 10-13 tahun berlalu, mereka sudah banyak bantu saya di ibadah umum seperti ini. Dan mereka sudah menjalankan tata nilai ini, puji Tuhan, dengan baik. Dan inilah tata nilainya. Saya lagi atur-atur gimana nanti apakah ini akan menjadi satu serial khotbah yang akan kita khotbahkan kepada jemaat umum. Supaya jemaat umum pun juga mengetahuinya. Dan memang ini sudah diramu sedemikian rupa, maka kita pakai akronim. Singkatan huruf-huruf depan dengan kata yang tersambung dengan FAITH. Maka ketika disambung semua huruf 5 huruf itu menjadi kata faith, kata iman. Berangkat dari apa yang dulu pendeta Yakob selalu ngomong kepada kami dulu anak-anak muda adalah gereja dibangun karena iman. Gereja dibangun oleh iman. Gereja dibangun dengan iman. Artinya beriman, makanya ini bisa jadi. Maka itu akhirnya kita namakan anak-anak muda, generasi berikutnya gereja, kita namakan
kelompok komunitas iman yang bekerja, Faith Works Community. Maka itu tata nilai yang di anak-anak muda waktu itu kita tanamkan dengan filosofi FAITH. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nggak usah lihat sampai ke 5-5-nya, tetapi untuk mendukung khotbah hari ini, proses yang benar seri keempat ini ada di kelompok huruf yang pertama, yaitu F. Dalam akronimnya, F itu berbicara tentang fidelity to the process to get better. Artinya fidelity itu adalah ketaatan, kesetiaan, keteguhan, niat yang kuat, tekad yang bulat, supaya kita bisa setia dengan proses untuk menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik ada prosesnya. Maka itu prosesnya mesti benar. Nah jadi jemaat terkasih, nanti kita akan bahaslah dalam kesempatan lain. Tetapi artinya ini menjadi salah satu tata nilai, values dalam gereja kita. Gereja kita punya visi, yaitu adalah, sudah tahu visinya apa Bapak Ibu? Berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Coba ucapkan sama-sama. Berkarakter Kristus, berjiwa misioner. Jadi ada dua lah, tapi semuanya berbarengan, sejalan. Berkarakter Kristus ke atas, berjiwa misioner. Artinya semua diri pribadi kenal Tuhan Yesus, dan semua juga mesti membuat Tuhan Yesus dikenal oleh pribadi-pribadi lain. Dan itu satu kesatuan seperti tanda salib. Nah, itu visinya. Untuk mencapai visi ada langkah-langkahnya yang dinamakan misi. Contoh, visinya adalah untuk saya, contoh saja, saya mau pergi ke Surabaya. Itu visinya, contoh. Maka cara untuk saya sampai ke Surabaya itu adalah misinya. Bisa ke Surabaya naik mobil, itu salah satu misinya. Bisa naik pesawat terbang, bisa naik kereta, bisa naik kendaraan umum, mau jalan kaki monggo. Itu adalah bagian misi. Nah, itu contohnya. Nah, untuk mencapai karakter Kristus dan jiwa misioner, ada 3 langkah yang kita pakai. Ada 3 kendaraan yang kita tumpangi untuk bisa mencapai karakter Kristus dan jiwa misioner. Maka yang pertama adalah nama Tuhan ditinggikan. Yang kedua, kerajaannya ditegakkan. Yang ketiga, banyak jiwa diselamatkan. Mau coba ucapkan sama-sama, gak terlalu susah. Nama Tuhan ditinggikan, kerajaannya ditegakkan, dan banyak jiwa diselamatkan. Pak Gembala, 3-tiganya ketukar-tukar, gak apa-apa. Intinya semuanya sama saja. Maka itu contoh. Bulan Januari ini semua komisi-komisi mengadakan rapat kerja masing-masing. Karena di bulan Februari kita akan rapat kerja nasional untuk GBI Morsaron. Kenapa kok ada kata nasional? Cabang-cabang ikutan rapat. Maka kita akan bikin program. Sekalipun ini sudah bulan Januari dan Februari, kok masih bikin program? Bukankah terlambat? Yes, karena kita punya tahun program, dihitungnya Maret ketemu Februari, bukan Januari ketemu Desember. Jadi ketemunya di bulan Maret. Jadi kita sekarang bulan Januari dan Februari masih mengikuti program 2025. Ditandai dengan ulang tahun gereja tanggal 25 Februari. Jadi kita habiskan Februari sebagai tahun program selesai, lalu Maret itu tahun program yang baru untuk tahun berjalan. Nah itu sedikit info saja. Maka itu dalam Rakernas itu cara menguji setiap program untuk disetujui atau tidak cukup dengan melihat misi tadi. Misalnya ada satu contoh, kita mau bikin ibadah padang. Lalu saya akan kaji, bikin ibadah padang, nama Tuhan ditinggikan tidak melalui ibadah padang. Kemudian kerajaannya ditegakkan enggak dengan ibadah padang? Banyak jiwa diselamatkan tidak dengan ibadah padang? Oh, 3-tiganya kena. Oke, disetujui. Kalau tidak mengena kepada 3-tiganya, maka dicoret. Enggak usah ibadah padang, mending makan ke restoran padang aja. Nah itu contoh Bapak Ibu. Nah jadi dengan kata lain, sama dalam hidup ini, kita mesti mengetahui bahwa semua kita punya visi. Aku pengen jadi pendeta, aku pengen jadi pengusaha, aku pengen menjadi wira swasta. Itu visinya. Nah misinya apa? Mau jadi wira swastanya apa? Apakah mau jadi pedagang? Pedagang itu banyak, pedagang komputer, pedagang pakaian, pedagang makanan, pedagang obat. Pedagang apa banyak versinya. Nah jadi itu adalah visinya. Nah misinya gimana? Mau pakai ruko, buka toko di mall, buka di rumah.
Nah itu contohnya, itu misinya. Nah jadi dengan kata lain, semua itu akhir kata ada prosesnya Bapak Ibu. Semua itu ada prosesnya. Nah makanya kita akan bahas hari ini, tentu dari firman Tuhan yang akan keren, bagaimana kita bisa menjalani proses yang benar. Karena 3 serial pertama itu semua mesti dimulai dengan awal yang benar. Awal yang benar, dijalani dengan hati yang benar, dibungkus dengan iman yang benar, maka hasilnya pasti akan benar. Namun dalam 3 poin pertama ini, semua itu dihitung atau disebut sebagai proses. Jangan sampai kita mulai dengan benar, hatinya sudah benar, imannya sudah benar, dalam proses perjalanan bensin imannya habis. Akhirnya kita mulai goyang iman kita. Ini benar gak ya Tuhan, tolong ya. Makanya strategi yang Tuhan hadirkan setiap tahun, mulai dari tahun kemarin, kita ada formulir doa tahunan. Supaya Bapak Ibu bisa tulis dengan iman. 2026 aku mimpi apa? Aku mimpi apa? Aku mimpi apa? Biar Bapak Ibu setiap taruh pembatas Alkitab itu di Alkitab kita, form doa tahunan itu taruh di Alkitab. Harusnya setiap hari kita baca Alkitab. Harusnya kita menemukan pembatas Alkitab tahunan itu. Sehingga setiap hari waktu kita buka Alkitab, kita diingatkan dengan mimpi 2026. Sehingga dengan mimpi 2026 itu kita akan setia, haleluya, dengan prosesnya. Itu tuh targetnya Bapak Ibu. Makanya gereja bukan sedang menghambur-hamburkan uang supaya kita cetak terus pembatas Alkitab, bukan. Karena ada tujuannya. Biar Bapak Ibu jemaat, engkau berjemaat di GBI Mawar Saron, engkau tahu engkau mau dibawa kemana sama Bapak Gembalanya. Biar engkau tahu proses yang akan kita ramai-ramai jalankan bersama dengan saya. Sebagai gembala pun saya mau bertumbuh sebagai seorang pribadi. Sebagai seorang Kristen, kita berjalan bareng-bareng. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah jadi penjelasan seperti ini saya memang mohon ambil waktu untuk di awal khotbah biar Bapak Ibu bisa ngerti. Menutup bulan Januari, mau masuk bulan Februari, biar Bapak Ibu tahu kita mau dibawa kemana. Cepat ya waktu ya Bapak Ibu. Aduh, Januari udah mau habis. Rasa-rasanya baru kemarin loh. Gitu. Pohon Natal aja belum disimpan. Aduh, puji Tuhan deh, haleluya. Nah, makanya hari ini kita akan lihat terlebih dahulu definisi kata proses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Proses menurut KBBI ada 2 yang kita fokuskan. Yang pertama, runtunan, perubahan atau runtunan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Ketika sesuatu itu berkembang, ada runtunan peristiwa, ada runtunan perubahan. Itu tuh namanya proses. Dalam bahasa Yunaninya metamorfoste. Artinya adalah perubahan. Perubahan itu contoh yang paling sering dipakai adalah perubahan dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Karena itu contoh yang paling gampang, contoh yang paling bagus, enak untuk dipahami. Karena kalau contohnya pakai telur kodok, nggak bagus Bapak Ibu. Gambar telur kodok tuh jelek. Dan ketika telur kodok itu berubah bermetamorfose, berubah jadi bibit kodok, dan saya pernah nonton videonya, jelek Bapak Ibu. Tetapi kalau perbandingan kepompong itu bisa dijadikan contoh karena cantik kupu-kupu begitu. Jadi dari kepompong yang kita lihat, kok kepompongnya begitu ya, dari telurnya, kok jadi seperti ulat ya, toto berubah jadi kupu-kupu. Perubahannya cantik, tapi kalau kodok Bapak Ibu. Nah jadi dengan kata lain, paling banyak dipakai ilustrasinya adalah bicara tentang kupu-kupu. Itulah namanya proses. Tidak sedikit orang mau mencapai garis akhir, tapi tidak mau prosesnya. Nggak bisa. Bapak Ibu bisa lihat saya berkhotbah dengan mantap. Berkhotbah bisa sekitar 1 jam lebih. Tapi Bapak Ibu nggak tahu kan prosesnya saya seperti apa di rumah. Seperti apa semalam kan. Sebagai bocoran, bahan khotbahnya garis besarnya 2 poin ini jam 8 malam sudah selesai semalam. Tetapi saya masih merasa ada yang kurang. Akhirnya saya penasaran, saya kupas lebih dalam lagi, menemukan rahasia dalam bahasa Yunaninya. Nanti saya izin, saya bukan mau pamer keahlian saya dalam berbahasa Yunani. Saya gak jago bahasa Yunani Bapak Ibu, gak bisa bahkan. Saya dibantu dengan ilmu yang sudah saya pelajari di tingkat S1, STH, Sarjana Teologia kemarin, di tingkat Master Teologia kemarin, di tingkat Doktor Teologia kemarin. Walaupun disertasi saya masih nyangkut, tapi semua SKS-nya, semua kredit-kreditnya sudah saya pelajari semuanya.
Jadi dengan kata lain nanti kita akan banyak berkutat dalam dua kata bahasa Yunani. Bukan untuk pamer keahlian saya, bukan. Tapi Bapak Ibu saya yakin akan diberkati. Bapak Ibu akan dilengkapi. Ibadah pertama tadi jemaat diberkati Tuhan. Dan saya percaya kita diberkati. Nah, jadi saya banyak ngomong ada amin-amin ya Bapak Ibu ya. Kan lebaran udah mau datang. Kaitannya apa Pak Gembala? Iya biasa sopir kita si Mas Amin kalau lebaran kan pulang. Tunggu batuk dulu. Oke, saya masih dikit-dikit flu Bapak Ibu tapi gak apa-apa. Oke, proses yang kedua artinya adalah rangkaian tindakan, perbuatan atau pembuatan, maaf, bukan perbuatan. Karena beda, perbuatan dengan pembuatan beda. Pembuatan. Jadi ada proses bagaimana sesuatu itu dibuat. Jadi rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Jadi itu semua ada sebuah rangkaian tindakan dan ada rangkaian perbuatan. Dan itu semua pasti akan menghasilkan produk Bapak Ibu. Dan kalau kita tahu bagaimana produk itu secara global makro ada dua jenis. Yaitu produk benda dan produk jasa. Mau produk benda ada proses. Bentuk bikin di pabrik, dimasak, itu misalnya restoran. Kemudian ada produk jasa. Buka travel itu jasa. Gereja jasa. Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu dapat jasa. Jasa apa? Keahlian pendetanya mengupas firman. Itu jasa Bapak Ibu. Maka itu kalau gereja dicontohkan sebagai bentuk label perusahaan, ini perusahaan jasa Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu dilayani, ini bagian dari jasa. Bagaimana Bapak Ibu menikmati gedung yang nyaman, sound system yang bagus, videotron yang keren, menghadirkan khotbah dengan gambar-gambar dengan videotron, itu bagian dari jasa. Nah maka itu saya dalam membagikan materi ini pun, ini bagian dari saya menghadirkan jasa kepada Bapak Ibu. Nah jadi itu contoh, dan ini semua ada prosesnya. Bagaimana misalnya nih minuman seperti ini bisa hadir di mimbarnya saya, ada prosesnya Bapak Ibu. Dan bagaimana juga saya menyampaikan khotbah ini, ada prosesnya. Jadi sama saja, intinya dalam hidup ini tidak ada yang tidak ada proses. Semua ada prosesnya Bapak Ibu. Jadi kita gak bisa hindari diri kita dari proses. Maka itu khotbah hari ini akan sangat penting untuk menolong kita semua. Tutup bulan Januari, buka bulan Februari, biar kita tahu proses yang benar dimulai dari dua area ini. Tuh, coba ikuti sama-sama. Nah, dari hati sampai nanti ke kepala. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi deh buat Tuhan Yesus dulu deh. Nah, saya simpulkan Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai titik awal untuk kita masuk lebih dalam. Dasar organisasi Jemaat GBI Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu mempunyai rangkaian tindakan dan pengolahan dengan benar. Yuk lihat ke layar deh, kita baca sama-sama boleh ya? 2, 3. Dasar organisasi Jemaat GBI Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu mempunyai rangkaian tindakan dan pengolahan dengan benar. Jadi kita mesti mengatur sebagai Jemaat GBI Mawar Saron rangkaian-rangkaian perbuatan kita. Bagaimana semua diolah itu harus dengan benar. Supaya akhirnya nanti bisa benar jemaat terkasih. Supaya tahun ini menjadi tahun kelimpahan bagi Anda dan saya, maka kita mesti punya rangkaian-rangkaiannya yang benar. Hari ini kita hadirkan rangkaiannya hanya 2 saja. 2 rangkaian saja, dimulai dari hati, nanti dilanjutkan ke dalam pikiran. Itu tuh rangkaiannya. Makanya diberikan langkah yang mudah seperti ini, supaya Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menjalankannya dengan mudah. Maka sekali lagi, dasar organisasi Jemaat GBI Mawar Saron yang hidup berkelimpahan adalah selalu mempunyai rangkaian tindakan dan pengolahan dengan benar. Segala sesuatu diolah dengan benar. Ketika mendapatkan rangkaian banjir, kita olah dengan benar. Kita olah di pikiran dengan benar. Waktu rumah toko dibobol maling, kita bisa menerima keadaan peristiwa itu dengan benar, mengolahnya dengan benar. Waktu anak kita misalnya tidak diterima di kampus ternama, kita bisa tahu apa maknanya nih Tuhan. Kita bisa olah dengan benar, karena ini adalah bagian dari proses kehidupan. Ternyata suami atau istri kita meninggal dunia. Contoh saja, kita
Susah banget mau ngomong. Kita melihat peristiwa itu semuanya dengan benar. Tuhan, kalau memang Tuhan atur pasanganku harus meninggal dunia, semuanya dari Tuhan. Aku tahu ini ada prosesnya. Kita olah di sini dengan benar Bapak Ibu. Kalau bisa dilakukan seperti itu, nggak usah tunggu tahun ini selesai. Hari ini pun kelimpahan Tuhan berikan bagi kita Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya seperti itu. Makanya saya sedang menuntun supaya mentalitas jemaat GB Muarsaran harus bermental seperti baja. Nah, jadi nanti saya banyak-banyak begini nih Bapak Ibu. Sampai saya di rumah pun kelupaan, saking begini dia tiap minggu di gereja, di rumah begini terus. Proses yang benar. Dan dari kalimat tadi Bapak Ibu ini harus dicamkan juga. Dari kalimat ini kita bisa lihat ada satu jemaat GBI Mawar Saron, kita fokus ke sana. Tapi nanti akan terbagi ke dalam dua kelompok. Jemaat GBI Mawar Saron nanti akan terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, jemaat GBI Mawar Saron yang hidupnya berkelimpahan. Kelompok yang kedua, jemaat GBI Mawar Saron yang hidupnya gak berkelimpahan. Saya berharap kelompok yang ini kosong. Saya sangat berharap 100% di sini semua. Nah, jadi makanya ketika khotbah, ketika ibadah, simak baik-baik. Kelompok yang di sini kalau ibadah begini. Yang model begini diberkati Tuhan secara berlimpah, setan protes. Setan bilang sama Bapak di sorga, aku gak pernah tidur loh. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap supaya kelompok ini gak ada. Haleluya. Kelompoknya di sini penuh semua, supaya jemaat berlimpah. Dan saya gak takut untuk berkata seperti ini. Kalau Bapak Ibu hidupnya berlimpah, kolekta akan berlimpah, perpuluhan akan berlimpah, kita akan melakukan perkara-perkara besar buat gereja kita. Gereja kita bisa nolong banyak orang dengan uang yang besar Bapak Ibu. Kan kita nanti September nanti kan kita mau tolong banyak gembala loh. Kita mau berkati gembala-gembala, itu kesempatan kita bermisi, berjiwa misioner. Saya udah gak lagi punya kerinduan Bapak Ibu, ini saya buka saja. Saya udah gak ada kerinduan lagi untuk bikin KKR-KKR di daerah-daerah. Untuk umum. Saya maunya bikin KKR di daerah-daerah khusus untuk gembala, ibu gembala, dan anak-anak gembala. Karena ini kelompok yang perlu ditolong. Karena ini kelompok yang perlu disemangati. Supaya mereka bisa menolong gereja mereka masing-masing. Ini bagian dari tubuh Kristus. Kalau tangan lebih kuat, tangan bisa nolong kaki. Kalau tangan lebih kuat, tangan bisa tolong telinga, dan seterusnya. Makanya kalau Tuhan izinkan seperti kata Pak Yakob, kenapa kita bangun gereja besar? Supaya kita bisa pikul beban yang besar. Nah saya rindu pikul beban yang besar adalah kita rindu jemaat terkasih, dukung. Supaya kita bisa tolong gereja-gereja lainnya. Itu targetnya ke depannya. Jadi kalau ditanya Bapak Gembala kedua, untuk GBI Mawar Saron, kerinduan Bapak Gembala kedua untuk GBI Mawar Saron adalah menolong gereja-gereja lain. Supaya gereja-gereja lain bisa turut besar, Indonesia kita menangkan buat Tuhan, dunia kita menangkan buat Tuhan, supaya hanya Tuhan sajalah yang ditinggikan di dunia ini. Itu targetnya Bapak Ibu. Makanya kita tolong pendeta-pendeta, karena mereka kuncinya, mereka lokomotif-lokomotif. Gembala dipulihkan, gereja dipulihkan. Gereja dipulihkan, masyarakat dipulihkan. Masyarakat dipulihkan, negara dipulihkan. Negara dipulihkan, bumi dunia dipulihkan. Itu tuh prosesnya. Makanya saya mau mulai dengan awal yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Jadi puji Tuhan, kita masuk kepada khotbah hari ini. Kita akan buka Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kalau kemarin Yakobus 3, kita sekarang mundur ke awalnya. Sebelum Bapak Ibu saya undang berdiri, tunggu sebelumnya. Saya bacakan dulu subtemanya untuk khotbah hari ini. 2 model proses yang benar agar hidup berkelimpahan sebagai jemaat GB Mawar Saron. Ulangi, 2 model proses yang benar agar hidup berkelimpahan sebagai jemaat GBI Mawar Saron. Bapak Ibu dan saya jemaat GBI Mawar Saron. Bapak Ibu yang belum daftar sebagai jemaat, segera daftarkan diri menjadi jemaat. Biar kalau Bapak Ibu ada apa-apa, gereja bisa layani dengan lebih baik lagi. Maka itu tolong bantu. Saya pun juga daftar diri menjadi jemaat Bapak Ibu. Jadi kalau saya ulang tahun di tanggal 6 Oktober itu, catat. Saya dapat WA dari call center gereja kepada Bapak Yohanes Nahuai, gembala gereja
Pendeta Yohanes Nahuai dan seluruh penatua diaken mengucapkan kepada Bapak Yohanes Nahuai selamat ulang tahun. Jadi saya baca, ini gue ngucapin ke gue sendiri. Tapi kan itu sudah sistem dari komputer. Nah, jadi dengan kata lain itu contoh bahwa memang kita mesti daftarkan diri jadi jemaat supaya izinkan saya dan gereja bisa menggembalakan Bapak Ibu lebih baik lagi. Haleluya. Nah, mari kita bagi berdiri. Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca 2 perikop di sana, tetapi perikopnya judulnya nggak usah kita baca, hanya fokus kepada pembacaan ayatnya saja. Seperti biasa, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca yang kedua, ganti-gantian. Ayat yang ke-8 terakhir kita akan baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Walaupun tanggal tua, kulkas mulai sedikit. Isinya gaji udah, baru dapat gaji dong ya. Jadi baca Alkitabnya mesti dengan suara mantap ya. Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya ada 2, salam dan iman dan hikmat. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Silakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan bersama-sama, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, boleh duduk kembali. Surat Yakobus seperti minggu kemarin saya mau hadirkan lagi informasi karena ini kekayaan yang ada di surat Yakobus. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus. Dan Yakobus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya 12 murid. Dan di dalam 12 murid itu ada 2 yang bernama Yakobus. Maka dibedakanlah Yakobus yang pertama dengan Yakobus yang kedua. Yakobus yang pertama itu dinamakan Yakobus bin Zebedeus. Yakobus anak Zebedeus, kakak abang dari Yohanes, Rasul Yohanes. Maka itu Yakobus yang kedua itu dinamakan Yakobus kecil. Jadi Yakobus besar ini bukan karena ukuran badan, tetapi karena untuk membedakan keduanya. Yakobus besar yang menjadi kakak dari Rasul Yohanes itu yang pertama, dan menjadi rasul pertama yang gugur, yang menjadi martir, dibunuh. Kemudian barulah Yakobus yang kedua. Yakobus yang kedua ini menuliskan surat Yakobus. Dan dia adalah adik Tuhan Yesus. Jadi Yakobus ini tumbuh besar dalam keluarga yang sama dengan Tuhan Yesus. Punya orang tua juga sama dengan Tuhan Yesus. Makan makanan yang sama dengan Tuhan Yesus. Ke sinagog bareng-bareng dengan Tuhan Yesus. Jadi waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun di bait Allah ketinggalan. Apakah Yakobus ada? Pasti Yakobus ada. Maka itu Yakobus dalam perkembangan hidupnya, sekalipun dia masuk dalam kelompok 12 murid, tetapi Yakobus dalam hatinya tidak percaya amat. Dia bimbang dalam hatinya. Ini benar gak ya abang saya ini Mesias? Kan aku lihat dia tidur, aku lihat dia makan, sama kok makannya kayak saya. Maka itu gak mudah bagi Yakobus untuk percaya Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Ini sudah saya detailkan di khotbah minggu kemarin, saya gak usah ulangi lagi. Potong cerita 1 Korintus pasalnya yang keberapa, Rasul Paulus membocorkan berita yang beredar di kalangan para rasul bahwa sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Tuhan Yesus menampakkan diri pertama-tama kepada Yakobus. Ini Yakobusnya. Jadi sebelum Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang lain, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada adiknya. Sehingga pada momen itu terjadilah sebuah proses iman dan hikmat
berubah dari bimbang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya secara aklamasi adiknya Tuhan Yesus ini, Yakobus, dipilih menjadi gembala gereja mula-mula di Yerusalem. Dia bapak gembala gereja Yerusalem, gembala yang pertama. Surat Yakobus ditulis untuk orang-orang Yahudi yang pada momen Pentakosta, pada waktu Tuhan Yesus mati di tahun yang sama, 33 Masehi kurang lebih, Tuhan Yesus juga bangkit di tahun yang sama, Tuhan Yesus terangkat ke sorga di tahun yang sama. Momen 10 hari berikutnya terjadi Pentakosta, dan akhirnya Yakobus menyurati sebagai gembala gereja Yerusalem kepada orang-orang Yahudi yang waktu momen Pentakosta, mereka yang diaspora sedang mudik ke Yerusalem. Maka itu Yakobus kenal dengan mereka semua sebagai gembala. Maka itu ketika melihat jemaatnya sedang balik ke perantauan masing-masing, Yakobus 13-17 tahun berikutnya kurang lebih, ya pada tahun 45 Masehi sampai 49 Masehi, dia menuliskan surat Yakobus ini, surat penggembalaan, surat pastoral. Makanya kenapa perlu dan penting untuk saya ulangi lagi latar belakangnya ini, karena ada kaitannya jemaat terkasih dengan khotbah hari ini. Bukan ini untuk memperpanjang khotbah, bukan, ada kaitannya. Maka itu sebagai seorang gembala memberikan surat kepada anak-anak rohaninya, maka ini nih pesan yang begitu personal. Makanya salam pun itu ikut dibaca untuk khotbah hari ini. Maka itu Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Yakobus 1 ayat 1 sampai 2. Ulangi. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kakaknya, abangnya sudah diakui sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Proses yang panjang Yakobus sudah lewati. Kepada ke-12 suku di perantauan. Tuh, saudara-saudaraku. Waduh, panggilan yang akrab, panggilan yang dekat, panggilan yang intim. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Inilah proses. Kata anggaplah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu dalam bahasa Yunaninya adalah egesaste. Coba katakan sama-sama egesaste. Nah, kata anggaplah dalam tulisan bahasa Yunaninya di surat Yakobus itu, dalam tata gramatikal kalimatnya itu adalah egesaste. Bukan berarti mau makan sate, bukan. Tapi egesaste. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini bukan mau pamer pemahaman teologi saya, bukan. Bukan mau pamer kemampuan untuk memahami bahasa Yunani, bukan. Tetapi ingin saya memberikan sebuah pandangan yang keren. Kekayaan bahasa Yunani berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak punya past tense, tidak punya future tense, kita hanya punya simple tense. Contoh, saya ke pasar. Orang bisa nanya, hah? Kapan Pak Gembala ke pasar? Besok. Oh, belum terjadi. Saya kira sekarang. Kalau sekarang Bapak Gembala ke pasar, saya mau nitip onde-onde. Begitu. Oh, kapan Bapak Gembala ke pasar? Kemarin. Ya, tahu gitu saya titip onde-onde. Bahasa Indonesia kurang kaya dibandingkan bahasa Inggris. Tetapi bahasa Yunani lebih kaya lagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahasa Yunani punya future tense, punya simple tense, punya past tense. Dan menariknya dalam simple tense itu, dalam waktu momen sekarang, itu ada satu lagi tata bahasa gramatikalnya mereka, itu disebutnya auris. Lucu nih Bapak Ibu. Jadi itu dulu waktu kami belajar bahasa Yunani di sekolah Alkitab, aduh melintir-melintir kepala kita mempelajari bahasa Yunani. Tetapi ternyata faedahnya begitu luar biasa, memperkaya khotbah. Maka itu kekayaan surat Yakobus ini akan saya hadirkan bagi kita semua hari ini. Supaya kita bisa memahami bahwa dalam hidup ini proses itu penting untuk kita bisa menjalaninya dengan siap. Untuk kita bisa menjalani dengan tekad yang kuat. Supaya biar dalam menjalani prosesnya, akhirannya akan berhasil. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah, menariknya kata egesaste, jadi kalau akhirannya ste, itu kebanyakan adalah auris. Seperti dalam bahasa Indonesia. Misalnya contoh kata kerja apa? Misalnya nih, makan. Kata kerja makan, ditambahkan imbuhan, memakan, dimakan, termakan.
Dalam bahasa Yunani juga begitu. Makanya dalam bahasa Yunani kata anggaplah itu egesaste. Dalam bahasa egesaste itu akhiran ste itu dalam bentuk aorist middle imperatif. Ini hanya info aja ya Bapak Ibu ya, aorist middle imperatif. Second person plural, artinya dia ngomong ke orang yang kedua, ke kalian. Plural bukan singular. Berarti plural itu banyak, bukan kamu tapi kalian. Makanya dalam egesaste itu dalam kata aorist middle imperatif second person plural itu Rasul Yakobus sedang berbicara kepada orang yang banyak. Saudara-saudaraku, kalian. Tuh. Nah, kata aorist itu Bapak Ibu sudah sadari, ini sebetulnya bukan menunjuk waktu lampau. Jadi bukan masa lalu. Sebuah tindakan untuk dijalankan dengan sebuah tindakan yang tegas. Seperti kalimat perintah, lakukan, kerjakan, jalani, serius. Maka dari kata anggaplah, ini perintah yang serius Bapak Ibu. Bukan cuman terserah kamu deh, ya bolehlah anggaplah, udah anggap aja, anggap juga. Enggak, ini perintah, enggak boleh ditawar. Anggaplah, enggak bisa ditawar. Itulah kekayaan dari bahasa Yunani dalam bentuk aorist. Kemudian menariknya lagi adalah aorist itu hadir dalam bentuk perintah untuk dijalankan. Atau dalam pribadi sebuah keputusan, perintah untuk diri sendiri. Ini kan untuk kalian tuh, second plural. Tapi kan bisa untuk diri sendiri juga. Ketika dia ngomong dalam bentuk aorist untuk diri sendiri, hai jiwaku, itu dia perintah kepada dirinya sendiri. Mulai sekarang jalankan seterusnya. Itu tuh kekayaannya Bapak Ibu. Jadi anggaplah, kita misal ngomong, kalau tadi kan second plural kepada kalian, kita ngomong kepada diri sendiri, anggaplah jiwaku. Berarti kita mesti ngomong ke diri kita sendiri bahwa kalau memang Tuhan izinkan dalam hidup ini ada berbagai macam pencobaan, itu proses dan aku harus menganggapnya sebagai proses. Bukan ditawar, bukan aduh Tuhan, ya kenapa gini Tuhan, aku kan udah perpuluhan, aku kan udah pelayanan. Itu bukan egesaste. Egesaste gak kompromi, confirm, yakin. Haleluya. Boleh ngomong amin? Amin, puji Tuhan. Nah itu tuh Bapak Ibu. Jadi Rasul Yakobus memerintahkan kepada pengikutnya, saudara-saudaraku, yakin dengan mantap. Bukan ngomongin masa lalu. Ambil keputusan sekarang. Untuk apa? Menganggap. Ambil keputusan sekarang untuk menganggap bahwa pencobaan-pencobaan itu bagian warna-warni hidup. Makanya jemaat terkasih, ini keren loh. Lalu berikutnya lagi kata yang keduanya kan tadi imperatif, aorist imperatif. Imperatif itu kata perintah tuh, anggaplah. Jadi harus dilakukan, makanlah, tidurlah, minumlah, pergilah, kerjakanlah, anggaplah. Sama kata perintah. Jadi Yakobus bukan berarti kalau kamu mau, kalau kamu timbang-timbang, no, nggak begitu. Perintah Bapak Ibu, keren, lakukanlah ini, lakukanlah sebuah penganggapan. Itu perintahnya. Lalu middle voice-nya itu. Jadi bukan otomatis, ini kerennya Bapak Ibu. Tapi adalah sebuah keputusan yang disengaja. Untuk membuat keputusan yang disengaja, ada proses. Ada prosesnya Bapak Ibu. Untuk ngambil keputusan. Pak gimana Pak? Bapak punya keputusan. Tunggu ya, saya pikir dulu sebentar. Kasih aku waktu 5 menit, kasih waktu aku 1 hari, kasih waktu aku 1 minggu, kasih waktu aku 1 bulan. Aku dulu mikir dulu, ada prosesnya. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya jadi dalam bentuk aorist imperatif, ini kerennya adalah sebuah penilaian sehingga kita bisa memutuskan bahwa aku akan menganggap ini sebagai sebuah bagian proses hidup. Itu ada tuh makanya. Makanya mulai dulu dari hati, mulai ke pikiran. Nah kita masuk nih, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi deh buat Tuhan Yesus deh Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Jadi kita langkah yang pertama adalah proses yang benar menghasilkan iman yang tekun. Poin yang pertama dulu deh, tadi kelewat. Proses yang benar menyempurnakan iman. Sementara iman taruh di sini dulu deh. Supaya nanti yang kedua hikmat. Hikmatnya di kepala. Jadi iman nih kita taruh dulu di sini deh, iman. Jadi proses ini nih. Proses yang benar, haleluya, akan menyempurnakan iman. Jadi kalau awalnya sudah benar, hatinya sudah benar, imannya sudah benar, tambah prosesnya benar, itu akan menyempurnakan iman kita Bapak Ibu. Makanya ketika kita melihat masalah-masalah dalam hidup ini, banjir, toko kebanjiran, toko kebakaran,
Karyawan bermasalah misalnya. Dan sebagainya lah. Anak gak diterima di kampus. Gak jadi nikah. Pacar lari sama orang lain. Apapun lah masalah dalam hidup ini. Mulai hari ini kita proses dalam iman kita. Semuanya memang dari Tuhan. Tuhan, semuanya dari Engkau. Bantu aku. Kuatkan aku supaya aku bisa menguatkan orang. Tolong aku supaya aku bisa nolong orang. Hari ini aku proses semuanya dalam imanku Tuhan. Biar masalah ini menyempurnakan imanku. Haleluya. Aku menganggap ini sebagai sebuah proses. Keputusan aku nyatakan. Ini bagian proses hidup. Itu Bapak Ibu. Aduh mantap ya. Haleluya. Jadi sekali lagi ulangi ayat 1-2. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, ambillah sebuah keputusan dari dirimu sendiri yang kau sudah proses untuk yakin bahwa pencobaan-pencobaan, kalau kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, itu adalah sebuah kebahagiaan. Maka saya bisa berkata, kebahagiaan adalah pilihan. Kebahagiaan adalah pilihan. Anda mau bahagia? Pilihan Anda. Anda mau susah? Pilihan Anda. Nah, mulai hari ini kita berkata, aku akan putuskan, yakin aku sudah proses bahwa segala masalah akan tetap membuat aku bahagia. Nah, haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi proses yang benar selalu dimulai dari cara berpikir yang benar. Sekali lagi, proses yang benar selalu dimulai dari cara berpikir yang benar. Supaya cara berpikir yang benar itu mantap, maka akan menghasilkan sukacita yang sesungguhnya. Maka sukacita sesungguhnya bukan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan mood. Karena mood kita itu ditentukan sama cuaca. Saya sering kali bilang kalau di medsos, dalam story-story, dalam postingan di zaman dulu Twitter dan seterusnya, saya selalu bilang begini, jangan izinkan cuaca di luar hatimu merubah cuaca di dalam hatimu. Boleh dikembangkan, jangan izinkan cuaca di luar kepalamu merubah cuaca di dalam kepalamu. Paham gak maksudnya? Ya hujan, ya banjir, robah suasana hati. Makanya anggaplah egesaste. Putuskan, Tuhan enggak apa-apa. Kalau memang banjir, semuanya dari Tuhan. Tuh, gitu Bapak Ibu. Makanya kemarin robos banjir begini-begini enggak? Sampai orang bingung nih, kenapa sih kok robos banjir begini-begini? Makanya proses yang benar menghasilkan iman yang tekun. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi segala sesuatu yang terjadi ujian buat iman kita menghasilkan ketekunan. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, betul proses yang benar itu tidak selalu menyenangkan. Menjalani proses yang benar tidak selalu menyenangkan, tetapi selalu membentuk. Muhammad Ali, salah satu petinju terkenal, pernah berkata, saya benci setiap detik waktu dimana saya harus latihan. Kenapa? Latihan gak menyenangkan. Capek latihan. Gak ada yang nontonin, gak ada yang sorak-sorain. Ayo semangat, ayo semangat. Tapi waktu naik di gelanggang pertandingan, wah semua teriak, Ali, Ali, Ali. Tapi waktu latihan gak ada yang teriak, Ali, Ali, Ali. Gak ada. Saya khotbah seperti ini 1 jam lebih, jemaat bisa tepuk tangan, semua memperhatikan. Tapi gak tahu kan bagaimana perjuangan saya di belakang layar waktu siapkan khotbah ini. Harusnya jam 8 malam sudah selesai, saya godok lagi bahasa Yunaninya, makan waktu 2 jam lagi sampai jam 10 selesai. Baru jam 10 doa-doa lagi, nyembah-nyembah Tuhan lagi, sampai jam 11 malam. Tuh, itu gak dilihat sama orang. Proses. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terkasih, proses yang benar menghasilkan iman yang tekun. Proses yang benar itu gak selalu menyenangkan, tapi pasti membentuk. Pasti membentuk Bapak Ibu. Makanya tergantung dari kita proses semuanya. Makanya egesaste. Coba katakan sekali lagi sama-sama, egesaste. Tuh, supaya kita mantap. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi sekali lagi saya juga mau katakan lanjut lagi, maksudnya hasil tidak muncul tanpa proses.
Ingat baik-baik, hasil tidak akan muncul tanpa proses, dan kedewasaan tidak lahir tanpa tekanan. Ingat baik-baik tuh. Hasil tidak muncul tanpa proses. Hasil gak akan muncul tanpa proses. Dan kedewasaan tidak lahir tanpa tekanan. Berarti kalau ada tekanan, artinya Tuhan ingin mendewasakan kita. Ketika ada masalah, dua kelompok jemaat GB Morsaron tadi yang ingin hidup berkelimpahan, egesaste. Aku menganggap, aku putuskan, aku proses dalam imanku. Masalah ini membentuk aku. Sementara yang di sini, ya Tuhan, kenapa sih? Aku kan udah perpuluhan, aku kan sudah ke gereja, aku kan sudah ini. Waktu banjir aku terobos loh ke gereja. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus Tuhan. Tapi nanti di poin yang kedua, kenapa modelnya seperti ini? Kok gak diberkati secara berlimpah? Ntar ada poin yang kedua. Tapi yang pertama dulu langkahnya adalah kita mesti mantapkan supaya kita nih Bapak Ibu Saudara-saudari menghasilkan iman yang tekun. Ada prosesnya, iman yang tekun. Yang kedua, proses yang benar menghasilkan iman yang matang. Keren ya? Proses yang benar menghasilkan iman yang matang. Ayat yang keempat, Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bapak Ibu mau beli buah yang gak matang? Ya tentu jawabannya adalah ya maunya yang matang dong supaya bisa makan. Jangan bilang, iya saya belinya sengaja gak matang Pak Gembala supaya jadi rujak. Tapi dalam konteks ini maksudnya adalah kematangan itu menjadi mimpi, cita-cita kita. Kita nanam pohon berbuah tapi buahnya gak matang-matang, cuma diliatin orang. Proses yang benar menghasilkan iman yang matang. Yakobus 1 ayat 4 tadi. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Kenapa? Baca kalimat lanjutnya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan, keren kan kalimatnya? Tidak kekurangan suatu apapun. Hidup berlimpah. Itu tuh Bapak Ibu. Makanya mesti matang, mesti utuh, supaya kita tidak kekurangan satu apapun. Ada tepuk tangan buat firman Tuhan dulu deh. Mantap ya, keren kan? Jadi proses yang benar menghasilkan iman yang matang. Nah maka itu urutannya gini nih Bapak Ibu nih, dibantu dengan tulisan nih. Urutannya ya, urutan proses yang benar menurut Yakobus 1 ayat 2-4. Ini yang pertama tuh Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan yaitu anggaplah, dalam tata bahasa Yunaninya egesaste, yaitu adalah ambil keputusan. Kan menganggap, anggaplah sebagai sebuah perintah. Mulai sekarang, putuskan. Itu tuh egesaste. Yang kedua langkahnya, yaitu pencobaan tadi tuh. Anggaplah pencobaan. Berarti pencobaan itu dalam bahasa Yunaninya peipasmos. Susah nih baca ini. Peirasmos. Saya salah tulis nih. Peirasmos. Maaf itu bukan P. Harusnya R, peirasmos. Oke. Jadi pencobaan itu peirasmos, artinya proses. Putuskan bahwa cobaan itu adalah proses. Itu langkahnya tuh yang kedua tuh. Oke? Langkah yang ketiganya, ketekunan. Tuh tadi kan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan itu adalah hupomone. Coba ucapkan sama-sama. Hupomone. Bukan cimone. Hupomone. Hupomone itu ketekunan. Nah, berikutnya lagi yang terakhir tadi, buah yang matang. Matang dalam bahasa Yunaninya adalah teleios. Bisa artinya kematangan, bisa artinya kedewasaan. Makanya saya kumpulkan 4 tadi itu. Dari Yakobus 1 ayat 2-4. 4 kata kuncinya. Yang pertama egesaste, keputusan. Lalu ada cobaan, peirasmos, adalah proses. Aku putuskan, cobaan adalah proses, menghasilkan hupomone, ketekunan, sehingga akhirnya teleios datang, kedewasaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Keren ya kekayaan bahasa Yunani ya. Waduh mantap, puji Tuhan. Jadi aplikasinya gimana? Aplikasinya yang pertama, rajin baca Alkitab. Udah tahu Pak Gembala? Ya kalau udah tahu kok belum dilakukan. Kenapa mesti rajin baca Alkitab? Agar semakin tahu apa saja rencana Tuhan melalui tokoh-tokoh Alkitab.
Mesti baca Alkitab, biar tahu tokoh-tokoh Alkitab. Kenapa sih Alkitab banyak cerita tokoh-tokoh Alkitab sih? Karena Alkitab mau bahas proses. Proses Bapak Ibu. Maka biar kita tahu bahwa semua diproses Tuhan, semua melewati proses Tuhan. Biar kita juga tahu karena kita baca Alkitab, kita jadi ngerti, iya ya tokoh-tokoh diproses Tuhan kok. Tokoh-tokoh yang setia diproses Tuhan. Jadi biar kita paham, oh iya ya, kalau aku pun mendapatkan ujian, mendapatkan perasmos, berarti itu proses. Tuh, kalau mereka bisa hupomone, mereka bisa tekun, aku pun bisa hupomone. Nah, berikutnya lagi, makanya mereka semua sampai kepada teleios, kedewasaan. Aku pun juga pengen teleios Tuhan, sampai kepada tingkat kedewasaan. Jangan lupakan, saya lupa khotbah minggu kemarin atau sebelumnya. Berkat-berkat dewasa akan diberikan kepada orang-orang dewasa. Berkat anak-anak akan diberikan kepada anak-anak. Camkan baik-baik jemaat terkasih. Kalau engkau ingin berkat dewasa, jadikan, anggaplah, putuskan menjadi dewasa. Karena gak mungkin orang dewasa dapat berkat anak-anak. Gak mungkin anak-anak dapat berkat dewasa. Gak mungkin. Camkan baik-baik jemaat terkasih. Yang kedua aplikasinya, rajin berdoa dan nyembah agar semakin peka dengan rencana Tuhan, supaya kita bisa ikut Tuhan. Kalau Paulus dulu menderita, kalau dulu jemaat mula-mula menderita, kalau mereka mendapatkan perasmos, aku pun dapat perasmos ini, tapi aku akan egesaste Tuhan. Aku putuskan ini bukan tekanan untuk menghancurkan aku, tetapi mematangkan imanku. Itu tuh Bapak Ibu, haleluya. Rajin juga berpuasa. Kenapa? Biar makin sanggup mengekang diri kita. Bisa meniru tokoh-tokoh Alkitab itu. Kalau mereka bisa. Aduh Bapak Ibu. Jemaat mula-mula hanya simple. Ini kerennya loh jemaat mula-mula loh. Ketika mereka 13 tahun berikutnya, 17 tahun berikutnya. Mereka dapat surat dari Yakobus. Waktu mereka dibacakan surat itu. Mereka patuh. Mereka cuma ngikut. Iya ya, kalau memang itu egesaste, kami diperintahkan, kami mau laksanakan. Gak ada protes apa-apa Bapak Ibu. Coba umat Kristen zaman sekarang. Aduh di medsos. Tidak sedikit umat Kristen berasa lebih pintar dari pendeta. Kita bahas apa buat nolongin banyak orang. Muncul orang-orang yang kesannya lebih pintar dari Bapak Gembala. Lebih pintar dari pendeta. Enggak begini, enggak begitu. Harusnya begini. Sampai saya pun pendeta pun dikomentari, Anda usah dianda-andakan, Anda baca, waduh buset. Sampai saya liatin komentarnya, saya berkata dalam hati, ini kayaknya pengen pulang nih ke rumah, ijazah S1, ijazah S2 pengen sobek, kayaknya gak ada harganya. Makanya jemaat terkasih, aku sangat rindu supaya jemaat GBI Mawar Saron benar-benar ngikutin kata firman Tuhan. Bersyukur maksudnya gak ada maksud apa-apa. Bersyukur saya diberikan kemampuan untuk senang dengan detail-detail firman Tuhan. Sehingga bisa ngorek-ngorek di belakangnya dan dihadirkan apa sih intisarinya dari firman Tuhan itu. Seperti kekayaan khotbah hari ini. Ini gara-gara ini nih 2 jam saya ekstra kemarin. Jadi khotbahnya 2 jam juga lah ya. Mensrea aja 2 jam pada betah nontonin. Apa tuh mensrea Bapak Gembala? Udahlah biarinin aja. Yang terakhir adalah rajin ke gereja. Kenapa rajin ke gereja? Dengan ke gereja kita semangat melihat jemaat-jemaat yang lain. Iya ya, jemaat-jemaat lain ini bukan orang-orang kuat semua, tapi mereka berjuang untuk tetap kuat. Aku pun juga jadi berjuang untuk kuat, bahwa aku gak sendirian. Ada teman-teman yang lain, gabung ke Komsel, saling mendoakan. Itu tuh kekuatannya komunitas kita Bapak Ibu. Haleluya. Tepuk tangan dulu deh buat poin 1 deh. Kita langsung poin yang kedua. Puji Tuhan. Poin yang kedua, proses yang benar menyempurnakan hikmat. Katakan sama-sama hikmat. Hikmat. Ayat yang kelima, Yakobus 1. Proses yang benar ini akan menyempurnakan hikmat. Ayat yang kelima. Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Apa kekurangan hikmat? Kekurangan hikmatnya itu maksudnya bukan ketika misalnya kita jalankan bisnis. Aduh 2025 kemarin kayaknya bisnisnya kurang ya. Kayaknya aku kurang berhikmat ya. Tuhan tolonglah supaya hikmat ini gimana. Bukan. Maksud dari konteks itu hikmatnya adalah dalam menimbang. Dalam egesaste tadi tuh. Anggaplah dalam menganggap.
Jadi ini masalah begini, Tuhan kasih aku hikmat. Tuhan berbicaralah, apa maumu Tuhan, apa maksudnya Tuhan. Itu tuh maksud itu, doanya. Tuhan kalau usahaku ternyata ditipu sama sahabatku, aduh udah gede bareng, merantau sama-sama ke Jakarta, gede bareng. Kemudian ternyata udah usahanya maju, saya ditusuk dari belakang. Apa ya maksudnya Tuhan untuk Perasmos ini? Aku sedang egesaste nih. Aku mau putuskan, aku lagi olah nih Tuhan. Supaya imanku bisa bertumbuh dan aku dapatkan hikmat dari situasi ini. Banjir kemarin pun kita belajar hikmatnya apa ya. Minimal hikmatnya jemaat terkasih, minimal hikmatnya yuk jaga lingkungan dengan baik. Saya mau minta, sekali lagi saya jarang-jarang minta Bapak Ibu. Tapi kali ini saya mau minta. Supaya Bapak Ibu kita mau bangun satu tata nilai value yang baru lagi. Yaitu adalah dimanapun kalau kita datang bersih, pulang lebih bersih. Harus tata nilainya seperti itu. Saya dengan istri bukan untuk sombong, dengan anak-anak. Makan di restoran, di tempat makan. Kita rapiin sendiri. Susun piring-piringnya lagi. Mana yang mangkok sama mangkok, piring sama piring, lalu sendok-sendoknya kita rapiin. Ada sisa tumpah-tumpah kita lap Bapak Ibu. Kenapa? Ngajarin anak-anak, ngelatih saya. Supaya biar melihat ini semua belajar dari hal-hal kecil. Nggak ada yang lihat Bapak Ibu, rapiin semuanya. Tuh, supaya begitu mentalitasnya. Jangan ke gereja makan permen karet. Khotbahnya bagus juga ya. Tempel di meja, tinggal ibadah berikutnya orang lagi nyembah-nyembah Tuhan, pegang mejanya, nempel permen karet. Lalu bodohnya datang, wih, betapa melekatnya roh Tuhan dengan aku. Pada permen karet. Kok lengket ya? Wah, Roh Kudus sedang bekerja. Pasti, ya permen karet. Jangan begitu, ya. Rapikan baik-baik. Itu meja di depan Bapak Ibu. Bukan buat anak atau cucu berdiri. Pengok. Do you know pengok? Pengok itu meja. Berarti cucu di mana? Sekolah minggu. Makanya ke depannya saya tidak mau ada anak-anak lari-lari. Walaupun kata Pak Yakob nggak apa-apa lari-lari di sini, setuju. Tapi kita sudah punya sekolah minggu, ruangannya keren. Jadi anak-anak drop di sekolah minggu, jangan lari-lari di sini. Jangan sampai nanti lagi terjadi lagi saya lagi khotbah anak kecil sampai naik di sini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu ya. Orang tua harus bertanggung jawab sama anaknya sendiri. Kalau memang mau ke ruang ibadah umum, bawa anak kecil, harus bertanggung jawab mengurus anaknya sendiri. Setuju? Nggak ada yang berani jawab. Nah itu tuh, oke? Puji Tuhan dulu deh. Nah, proses yang benar menyempurnakan hikmat. Proses yang benar akan menghadirkan hikmat yang benar. Lanjut ayat 6. Hendaklah, kalau tadi bimbang tuh, Tuhan aku belum ngerti nih masalah hidupnya nih. Aduh Perasmos ini apa sih maknanya Tuhan? Aduh berat banget nih Tuhan, tolong dong kasih aku hikmat. Itu tuh maksudnya ayat 5 tadi. Dilanjutkan ayat 6. Hendaklah ia memintanya, nya itu kata ganti hikmat. Ia meminta hikmat dalam iman. Jadi jangan dalam mata jasmani. Aduh banjir, aduh kebakaran, aduh dirampok, aduh ditipu. Aduh keluarga meninggal. Jangan lihat dari mata ini, tapi dengan iman. Hendaklah ia meminta hikmat dalam iman dan sama sekali jangan apa? Bimbang. Kata bimbang itu dalam bahasa Yunaninya adalah diakrinomenos. Panjang tuh ngomong itu. Diakrinomenos. Tuh. Mau coba ucapkan sama-sama? Diakrinomenos. Panjang Bapak Ibu. Terdiri dari dua kata. Kata yang pertama dia. Dia itu artinya terpisah, terbelah, kedua arah. Begitu. Itu dalam bahasa Yunani dia, terpisah. Kata yang keduanya, kata dasarnya adalah krino. Krino itu menilai, memutuskan, menghakimi. Menilai, memutuskan, menghakimi. Menilai, memutuskan, menghakimi. Menghakimi itu adalah mengumpulkan data, mengambil keputusan, nanya kepada saksi-saksi, putuskan. Itu tuh menghakimi. Bukan menghakimi dasar orang jahat, bukan. Menghakimi itu gitu, nimbang-nimbang dalam bentuk proses pengadilan. Nah itu tuh krino.
Maka ketika kata dia dan krino digabungkan dalam struktur bahasa menjadi kata diakrinomenos. Dan kerennya Bapak Ibu Saudara-saudari, secara harafiahnya kata diakrinomenos ini artinya makna literalnya adalah membelah diri, terpecah di dalam, ragu, bimbang, tidak satu hati. Jadi ketika satu organisasi pecah bisa disebut diakrinomenos. Ketika suami istri cerai, maka bisa juga disebut diakrinomenos. Tuh, persahabatan putus, diakrinomenos. David Beckham dengan anaknya Romeo Beckham pisah. Menyatakan anaknya bilang di medsos, saya gak mau lagi hidup di bawah orang tua saya. Diakrinomenos. Tuh Bapak Ibu. Maka diakrinomenos itu bukan sekedar tidak yakin saja, tetapi hati yang tertarik kedua arah sekaligus. Tuh kalimatnya. Coba berikutnya lagi deh. Diakrinomenos bukan sekedar, atau nggak ada ya. Diakrinomenos bukan sekedar tidak yakin, bukan nggak yakin Bapak Ibu, tapi hatinya mencabang. Hatinya mencabang. Tuh diakrinomenos. Boleh nggak Pak Gembala kalau bertanya, hatinya sudah mencabang itu seperti kita percaya Tuhan tapi percaya tarot. Kita percaya Tuhan, percaya sama orang pintar. Kita percaya sama Tuhan, percaya sama dukun. Yes, diakrinomenos. Sama seperti contoh, seorang suami punya istri, lalu ada wanita lain, diakrinomenos. Tuh, pekerjaan saja tidak boleh diakrinomenos. Kerja di satu perusahaan, mau kerja juga di perusahaan yang lain, berat Bapak Ibu. Akhirnya jadi mendua. Tuhan Yesus juga berkata, nggak bisa menyembah kepada dua Tuhan yang berbeda. Karena nanti salah satunya, ujung-ujungnya kita akan pilih salah satunya. Tuh, diakrinomenos. Sama juga dalam hidup ini, melihat masalah-masalah dan cobaan-cobaan dalam menjalani prosesnya. Jangan bimbang, ini benar nggak ya dari Tuhan? Ah enggak lah, bukan dari Tuhan. Ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Itu tuh diakrinomenos dalam hal ini. Makanya jemaat terkasih, dalam menjalankan proses hidup ini, kita mesti jangan bimbang. Supaya biar kita gak bercabang. Biar kita yakin benar-benar, oke, kalau memang ini terjadi, Tuhan berikan aku hikmat. Biar aku bisa belajar dari tekanan ini. Supaya Tuhan dalam tekanan ini, aku tidak tertekan, tapi aku berkembang. Aku menjadi buah yang matang. Buah yang matang ketemu dengan hujan, ketemu dengan mentari. Jadi matang buahnya. Haleluya. Tepuk tangan dulu deh sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bedah dengan cepat saja deh, diakrinomenos itu dalam bentuk gramatikal Yunani-nya. Jadi itu dalam bentuk, ini info saja, present middle participle. Kenapa ada presentnya masa sekarang? Karena diakrinomenos itu terjadinya bukan dari sekali, bukan dari mendadak, tapi karena sudah proses. Jadi artinya kebiasaan. Jadi hikmatnya itu sudah kebiasaan. Masalah marah-marah, banting-banting kaki. Kebiasaan. Ada masalah dikit, kayak cicak. Jadi udah kebiasaan tuh. Polanya sudah dibangun tuh. Makanya disebut dalam bahasa Yunaninya present middle participle. Udah kebiasaan. Jadi bukan sekali doang. Pak tumben Pak, kok Bapak begitu? Enggak, pasti udah kebiasaan. Aduh Bapak itu bisa jatuh ya dalam dosa perzinahan. Aduh gak nyangka loh. Kebiasaan. Dari diam-diam di belakang, istri gak tahu, dia bangun pola itu. Baru kena kejadian, kaget. Wah kok seperti itu? Pasti udah kebiasaan. Kok kenapa orang itu nipu ya? Kenapa orang itu korupsi ya? Udah kebiasaan. Dari sekolah nyontek, dari sekolah udah belajarnya gak sungguh-sungguh nyalin tugas. Udah kebiasaan. Makanya kalau dibilang yang korupsi itu di Indonesia, gelarnya itu lebih banyak S2. Pasti saya udah bisa tebak, S2-nya juga bisa jadi gak pernah kuliah. Bayar orang, toto tesisnya selesai, belaga ujian bayar. Makanya disertasi saya gak selesai-selesai karena saya gak mau begitu Bapak Ibu. Karena saya tidak mau begitu. Mendingan saya gak usah doktor teologi ya, daripada saya bayar. Itu. Makanya itu pola.
Kebiasaan. Makanya itu tuh present, middle, participle. Diakrinomenos. Bukan keputusan sekali, mendadak aku mau jadi gak percaya. Bukan, karena udah terus menerus gak percaya. Udah terus menerus mencabang hati. Udah terus menerus mendua hati. Itu sudah kebiasaan. Makanya hari ini kebiasaan itu harus disirnakan. Amin. Siap-siap kelimpahan terjadi Bapak Ibu. Makanya jangan bimbang jemaat terkasih. Ada haleluya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tutup dengan satu hal ini. Yang terakhir, yang kedua. Proses yang benar tidak akan menghadirkan apa? Proses yang benar tidak akan menghadirkan kebingungan. Kalau prosesnya benar, tidak akan menghadirkan kebingungan. Ayat 8, 7 dan 8. Orang yang demikian, apa itu demikian? Yang tadi itu diakrinomenos. Bahasa Yunani juga begitu. Orang yang diakrinomenos, yang mendua hati tadi, yang masih bimbang, kadang setia sama Tuhan, kadang enggak, kadang setia, kadang enggak. Diakrinomenos itu, orang yang model begitu, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita masih diakrinomenos, jangan berharap diberikan kelimpahan. Nah, kalau kita masih suka ragu-ragu, nggak yakin, masih belum sungguh-sungguh, yang seperti tadi itu saya sampaikan, nggak mungkin orang yang ke gerejanya begini diberkati Tuhan, nggak mungkin. Berkat dewasa akan diberikan buat orang dewasa, berkat anak-anak akan diberikan buat anak-anak. Nah, makanya bagan yang terakhir saya mau hadirkan buat Bapak Ibu. Ayat 8 dulu deh sebelum bagan terakhir. Kita baca sama-sama ayat 8. Waduh, moga-moga gak keristat. Puji Tuhan. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang diakrinomenos, dikit-dikit bimbang, dikit-dikit yakin, dikit-dikit bimbang, dikit-dikit yakin. Kok gereja imannya mantap, hari Senin masih mantap, Selasa mulai goyang, Rabu udah putus asa, Kamis mau bunuh diri. Tapi kalau terjadi terus menerus minggu demi minggu, bulan demi bulan, ini mah udah diakrinomenos, udah kebiasaan hidupnya. Makanya mesti robah jemaat terkasih, supaya biar kita semua betul-betul bisa diberikan berkat yang berlimpah. Karena ini juga proses. Mengalami kelimpahan pun adalah proses. Gak mungkin Tuhan kasih kelimpahan langsung semua. Mobil baru, kulkas baru, TV baru, apalagi tuh, istri baru jangan, suami baru jangan. Semuanya baru begitu, brak kelimpahan. Gak mungkin Bapak Ibu. Tetap ada prosesnya. Tuhan kasih proses dulu. Motor baru dulu. Tuhan akan lihat kita tuh, bagaimana kita melihat berkat. Nah, ketika motor, mobil, rumah, dan seterusnya. Makanya semua proses Bapak Ibu. Nah, bagan yang terakhir, haleluya, kita hadirkan sebagai penutup biar Bapak Ibu bisa lihat. Ini tolong difoto. Atau nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, Facebook gereja. Atau kita bagikan saja deh di WA channel nanti. Biar Bapak Ibu tinggal save di handphone masing-masing. Jadi gambarnya yang terakhir saya hadirkan Yakobus 1 ayat 2. Egesaste. Dan menjadi pembanding Yakobus 1 ayat 6. Diakrinomenos. Rasul Yakobus sengaja membandingkan dua itu. Sebagai perbandingan ayat 2 dan ayat 6. Yang kiri adalah egesaste. Yang kanan adalah diakrinomenos. Jadi egesaste itu adalah sebuah keputusan iman. Sementara diakrinomenos adalah kebimbangan iman. Tuh, kalau orang bimbang seperti di atas perahu dalam badai. Bimbang. Bingungnya sama bapak itu ya. Kadang-kadang ngomongnya positif. Kadang-kadang ngomongnya negatif. Bingungnya sama ibu itu ya. Beriman gak beriman. Beriman gak beriman. Bingungnya sama adik itu ya. Dikit-dikit mau bunuh diri. Dikit-dikit happy banget. Dikit-dikit mau bunuh diri. Dikit-dikit happy. Nah makanya Bapak Ibu Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 6 dihadirkan. Sebagai pembuka bagi surat Yakobus ini. Rasul Yakobus langsung tancap gas kepada jemaatnya. Kalian semua yang sudah merantau di perantauan 12 suku Israel, panggilan yang akrab buat suku orang Yahudi. Keputusan iman lawan kebimbangan hati. Satu arah, bulatkan tekad,
Egesaste, anggaplah, bulatkan satu arah. Jangan bercabang, diakrinomenos. Tuh, membelah. Oke, satu arah, jangan terbelah. Roh memimpin, jangan jiwa memimpin. Makanya penting kan khotbah kan? Roh, jiwa, tubuh. Rohnya dulu mantap. Karena roh mesti mantap Bapak Ibu. Karena jiwa itu mood. Ya hujan. Ya mood berubah-berubah termasuk saya. Jadi pendeta pun mood berubah-berubah. Jiwa tuh berubah terus Bapak Ibu. Nah lanjut lagi ya. Roh memimpin, jangan jiwa memimpin. Proses membentuk. Kalau egesaste, jangan diakrinomenos. Proses menggoncang. Aduh berat ya prosesnya Tuhan. Aduh berat ya. Karena kita sendiri yang ngomong jemaat terkasih. Yang terakhir, kalau egesaste itu menghasilkan ketekunan, buah yang matang. Tapi kalau diakrinomenos menghasilkan ketidakstabilan. Jemaat terkasih mau pilih yang mana? Saya berharap tidak ada yang di kelompok yang kanan. Dalam arti jemaat GB Morsaron tidak diberkati secara melimpah. Saya rindu dan terus berdoa setiap hari supaya jemaat semua ada di sisi yang sini, di mana hidup kita semuanya berkelimpahan. Amin. Mari kita tepuk tangan, bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ajarku setia, ajarku setia. Haleluya.